ini Pak Adimas ya? Iya. Kelahiran tahun 82. Nggih. Kabarnya anak pendeta. Iya, benar. Bagaimana ceritanya? Saya bicara sama papa saya waktu SMA. Pak, saya minta maaf, saya nggak bisa ngikutin papa. Gitu. Pernah mau diajak papa sekolah tekesasi di Yogyakarta. Saya kenapa mau dengan Islam? Pertama, mereka kalau mau sembahyang gitu, mereka harus bersih gitu. Bersih. Terus cara mereka beribadah, mereka sujud, semuanya sujud. Mereka ruku. Terus mereka tidak menggunakan alas kaki di masjid. Dan mereka cara beribadahnya sama. Kira-kira keyakinan Pak Adimas berapa persen, Pak? 100%. 100%. Ya, karena jujur aja Ustadz, saya insya Allah saya mau ada rencana umroh. Insya Allah kapan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat datang di kota bahagia. Bukan lagi kota Malang. Alhamdulillah. Malang dari bahasa Indonesia itu adalah bermakna nasib yang tidak kurang jujur ya. Kalau Malang bahasa Jawa itu malang melintang, menghalangi orang. Kalau Malang dari bahasa Sanskerta itu artinya kejahatan. Berarti Malangku Cecwara, kejahatan yang dibunuh oleh Tuhan. Icwara itu Tuhan. Malangku Cecwara itu ya? Aslinya itu Malangku Cecwara. Aslinya bagus namanya. Kepanjangannya di situ ya, Ustaz? Ya. Kalau orang mau konsisten, orang mana? Oh, saya orang Malangku Cecwara. Enak. Itu asli itu. Bahasa Sanskerta. Tapi orang-orang di Nusantara ini sukanya menyingkat-nyingkat. Orang mana? Orang Malang. Jadinya kejahatan. Orang jahat kan enak kan? Iya. Nah, jadi Malang. Iya. Nah, gitu. Baik, alhamdulillah di depan kami ada 2 orang. Ini ada namanya Pak Andi. Pak Andi. Iya. Pak Andi ini orang kota bahagia. Orang kota Malang ya. Amin. Orang bahagia. Yang kalau orang kota Malang masih tidak apa-apa, Pak. Orang kota Malang ya? Iya, Tapi jangan Malang aja. Iya, jangan orang Malang. Iya. Saya tidak pernah mau orang Malang.
Ada orang mana? Orang Malang, nggak enak. Orang kurang beruntung. Nah, nasibnya kurang beruntung. Iya. Tapi orang Kota Malang itu masih oke lah, ya. Iya, betul. Orang betul. Kabupaten Malang masih oke ya. Tapi kadang ribet, ya kan? Betul. Ribet kota atau kabupaten. Disingkatnya aja ya. Diambil singkatnya. Iya. Jadi ini selamat datang Pak Andi Iya. di ini beliau orang kota, orang bahagia. Orang bahagia dan mengantarkan Pak Adimas hari Iya, ini. betul. Mohon dibantu diceritakan, Pak Andi. Saya kenal sama Adimas sebenarnya sudah cukup lama dan saya juga pernah sharing bicara. Dia cerita memang asalnya dilahirkan dari keluarga Nasrani non Islam. Iya. Dia juga pernah punya istri yang non Islam. Iya. Tapi semenjak dia sekolah, tepatnya itu dia dari SMP, dia sudah mulai bimbang dengan agamanya dari orang tuanya tersebut. Tapi dia untuk mencari masih belum menemukan jalan. Iya. Sampai dia SMA, tapi tetap menyatakan dirinya saya ingin masuk Muslim, seorang Islam. Nah, kebetulan ketemu saya juga memang belum lama ya Pak ya. Aduh Pak Ustadz, kira-kira 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu kita ketemu 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu. Kenal di mana? Saya kebetulan kenal di Cina. Kenal di Cina. Iya. Waktu itu beliau sama-sama ke Cina. Iya, saya ketemu di Cina, tapi habis itu saya pisah lagi, tukar-tukaran alamat. Kemudian tahun 2025 ini dia datang ke tempat saya. Sampai sekarang sudah hampir 2 bulan. Nah, di situ dia kan ingin benar-benar mau ini benar-benar Islam. Dulu waktu di Cina memang sempat saya dia minta ajarin, tapi karena saya juga belum mumpunin ilmu saya hanya memberikan yang sebisa saya. Dan alhamdulillah katanya Dimas juga sempat dipelajarin gitu. Dimas sendiri juga belum pernah kalau untuk mengaji itu masih belum bisa, tapi dia tetap belajar. Dia belajar dari yang Latinnya ya, Pak Ustadz ya. Kemudian kalau sepengetahuan saya, dia juga pernah baca tafsir itu Quran, tapi yang dibacakan tafsirnya. Dah itu mungkin informasi dari saya. Dan kebetulan Dimas sekarang tinggal di tempat saya. Mungkin karena Dimas juga melihat keseharian saya, kebetulan alhamdulillah samping rumah saya itu ada musola. Cuman untuk saya ajak berjamaah dia masih masih canggung. Inginnya jamaah dengan saya aja gitu kan. Tapi saya terangin, ya sudahlah, saya nggak mau ini ya Ustadz saya ajak lari gitu, saya nggak mau. Jadi kalau saya sholat, waktunya azan ya sholat, tapi saya di rumah aja, ya silakan, saya bilang gitu. Tapi kalau Jumat, alhamdulillah saya ajak, karena saya nggak bisa sholat Jumat di rumah, dia ngikut gitu. Jadi sampai sejauh ini, yang saya tahu Dimas melihat itu saya gitu Ustadz. Cuman kan saya takut, jangan saya belum punya ilmu yang kesana gitu kan. Akhirnya kebetulan istri saya juga sering kalau masak sambil nonton YouTube di Mu'alaf Center ini, pokoknya untuk masalah mu'alaf ada dukungan ya Ustadz ya, alhamdulillah. Ya udah, akhirnya saya tanya Abdi, tadi malam dia ngomong, Bang tolong besok antarin saya. Nah dari kemarin saya juga browsing alamat Mu'alaf Center di Malang di mana, alhamdulillah kok dekat rumah. Ya sudah, dari semalam sudah saya putusin di sini gitu. Tadi dia juga sempat, kok nggak di masjid Bang, katanya gitu kan. Udahlah, ini saya dari awal saya cari, terus kemudian istri saya juga ngasih support. Ya udah ke Ayah Sofia katanya, oke. Padahal saya juga belum tahu. Jadi kesini juga pakai Google Map saya. Saya nyetir Dimas yang belok kanan kiri kan. Maksudnya ke dalamnya ya, Pak Ustadznya belum tahu ya. Kalau perumahan ini saya paham, cuman titiknya yang belum tahu. Dan alhamdulillah tadi ketemu sama Mbak Niru, kemudian Mas Rizky, kita diajak makan siang, diajak ke masjid karena nunggu Pak Ustadz.
Baik, baik. Ini sebentar, lampunya boleh dinyalakan enggak? Ya. Insya Allah itu sekelumit cerita saya kenal dengan Adimas. Jadi Adimas memang dulu waktu di Cina saya sempat ngomong, udah nanti kalau suatu saat memang kamu ketemu saya lagi, saya ajak deh saya gitu. Karena saya ingin biar Adimas punya, biar tahulah Islam itu seperti apa gitu Ustadz ya. Memang kan saya tekankan selalu yang penting jangan lupa sholat gitu ya. Nah di sini Adimas kan memang harus diajarin gitu Ustadz, harus dibimbing ya. Dan kita nggak bisa, mau saya ajak lari kan susah juga. Jadi harus sesuai apa ya, itunya Adimas lah ya. Ya Alhamdulillah ketemu di sini, mudah-mudahan nanti kan tambah semakin solid di bimbingannya nih. Ya. Pak Andi, ekspor impor? Saya bukan, tadinya saya di tenaga kerja. Oh. Ya, saya tenaga kerja. Kemudian kebetulan saya kan pengiriman dulu ke Taiwan, Hong Kong, Singapura gitu, Ustaz. Oh, penyalur tenaga kerja. Ya, saya dibesarkan di perusahaan jasa pengeras tenaga kerja. Dulu memang sempat saya buka di Malang, tapi karena pimpinan saya itu saya diminta untuk ke Jakarta, saya dulu sering di Jakarta, Ustaz. Untuk divisi Taiwan ya. Jadi alhamdulillah untuk divisi Taiwan tuh saya kalau untuk sudah paham betul gitulah. Iya. Oh, bisa bahasa Taiwan? Mandarin sedikit lah. Bahasa Jepang? Belum. Bahasa Cinanya ini? Kebanjiran apa? Waduh, kebanjiran ini apa ini? Apa itu Ustaz Ibnu? Bahasa Cina kebanjiran itu cincingan. Oh, cincingan. Iya. Caranya dicincing. Iya, cincingan. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andi atas pelayanan yang luar biasa sampai mengantarkan Pak Adimas sampai tiba di sini. Amin. Assalamualaikum Pak Adimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Pak Adimas adalah laki-laki, jelas laki-laki ya? Iya. Bukan perempuan. Kelahiran tahun 1982. Iya. Kabarnya anak pendeta. Iya, benar. Bagaimana ceritanya? Jadi, saya terlahir dari keluarga Kristen. Saya dibesarin dengan keluarga Kristen. Tapi di situ lingkupnya ada perbedaan agama, di mana banyak dari keluarga saya itu menikah dengan orang non Muslim, dengan Muslim seperti itu. Maksudnya menikah dengan orang Muslim? Iya, menikah dengan orang Muslim. Keluarganya? Keluarga saya. Oh. Jadi dari mana? Dari yang mana yang menikah dengan kebanyakan dari orang Muslim? Pertama dari bude saya. Yang kedua dari kakak saya sendiri. Terus lanjutan ke saya itu. Terus sejak dari SMP. Maksudnya lanjutan ke Pak Adimas? Jadi gini, di keluarga saya itu banyak yang menikah dengan orang Muslim. Tujuannya? Saya kurang mengerti, seperti mungkin jodoh ya, mau dijodohin seperti itu. Jadi kayak bude saya menikah dengan orang Muslim, terus kakak saya menikah dengan orang Muslim, begitupun dengan saya. Tapi Pak Adimas menikah dengan Muslim? Menikah dengan orang Kristen. Sebentar. Tenangkan dulu. Pak Adimas tenangkan dulu pikiran tenangkan dulu supaya tidak lompat-lompat ini. Kita ulangi dari awal. Keluarga Pak Adimas itu banyak yang menikah dengan Kristen. Bukan, keluarga saya keluarga Kristen. Oh. Papa saya itu pendeta. Keluarga mama saya itu keluarga Muslim. Nah, bude saya menikah sama orang Islam itu. Bude saya. Bude dari papa saya. Terus bude dari mama saya menikah sama orang Kristen. Padahal itu Islam. Iya, jadi perbedaan gitu. Oh, gitu, banyak pernikahan lintas agama maksudnya. Iya, seperti itu. Termasuk Pak Adimas menikah dengan orang Kristen. Iya, itu. Terus Pak Adimas kan
Kristen enggak masalah, Kristen menikah dengan Kristen, apa masalahnya sekarang? Bukan, karena hati saya sejak SMP saya udah nggak mau dengan Kristen. Karena banyak bergejolak di hati saya ya, saya nggak bisa ngungkapin apa. Cuma cukup saya aja sendiri yang tahu, istilahnya. Banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Dari SMP saya udah bergolak ya di seperti itu. Jadi banyak pertanyaan sampai saya kalau ngelihat saya kenapa mau dengan Muslim, dengan Islam. Pertama mereka kalau mau sembahyang gitu, mereka harus bersih gitu. Bersih istilahnya. Terus cara mereka beribadah, seperti saya lihat, saya datang, saya sempat ingat waktu saya SMP, di sebelah rumahnya mama saya kan ada masjid. Saya cuma nengok dari luar. Mereka ruku, mereka sujud, semuanya sujud. Mereka ruku. Terus mereka tidak menggunakan alas kaki di masjid. Terus mereka dengan menggunakan pakaian yang sama, jadi kayak sarung apa mereka baju lengan panjang apa pendek. Tapi mereka cara beribadahnya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana mereka ada sesuatu yang saya nggak bisa diungkapin, tapi saya nggak mau ngungkapin dan takutnya nanti berimbasnya ke saya. Cukup saya aja yang tahu. Itu di mana itu yang saya udahlah saya begitu aja. Tapi saya bicara sama papa saya waktu SMA. Saya bicara sama papa saya, "Pak, kalau boleh saya minta maaf, saya nggak bisa ngikutin papa gitu, karena pernah mau diajak papa sekolah katekisasi itu, sekolah pengajaran istilahnya Alkitab Dasar-dasar ya di Yogyakarta. Ya di Yogyakarta. Saya mau diajak ke sana, saya bilang jangan dulu lah Pak. Itu aja, karena hati saya nggak mantep. Daripada nanti saya nambah dosa, saya memilih jalan saya sendiri. Tapi saya masih muda ya, saya masih nakal-nakalnya. Saya belum berani memantapkan hati saya untuk. Tapi saya sudah ingin ke Muslim, ke Islam, memeluk Islam. Tapi masih ada pergolakan di situ. Terus mama saya bilang sama saya, "Dek, selama kamu masih punya suatu pegangan agama dalam hidup kamu, dan kamu percaya itu, dan kamu yakini itu, jalanilah dengan hati kamu." Di situ saya belajar sholat, meskipun dengan dibantu video. Saya masih ingat di kamar saya tanya sama salah satu keluarga saya. SMP atau SMA itu? SMA. Saya dibantu video, itu saya bergolak itu, saya dibantu video. Dibantu sama siapa, Pak? Cuma video aja, di video di kayak di Google gitu, kayak di YouTube gitu. Keluarga tadi ngapain? Kenapa? Keluarga tadi nunjukin di sebelah saya cara-caranya sebagaimana tuntunan sholat itu. Terus saya nggak bisa ngomongnya kan, masih belum bisa ngomongnya bagaimana gitu. Terus terbantah-bantah. Kadang-kadang sholatnya kayak Senin Kemis, Senin sholat, kadang-kadang Kemis nggak sholat seperti itu. Dan di situ saya bergolak, kapan saya bisa seperti ini? Sampai saya kuliah, terus saya dapat salah satu mantan pacar saya, papanya itu ngajarin saya ke masjid. Tapi saya tetap aja nggak tahu caranya gimana mengucapkan. Jadi kayak Al-Fatihah seperti apa, surat An-Nas, surat Al-Falaq itu saya masih belum bisa. Dan saya masih gimana sih caranya? Kok susah sekali gitu. Saya bertanya, "Ya Allah, hati saya udah pingin, tapi kok jalannya masih belum kau temukan." Terus sampai ketika saya ditemukan jodoh sama orang Kristen. Dan teman saya dijodohkan oleh? Enggak, ketemulah pacaran sama ini mantan istri saya ini sama orang Kristen tuh. Saya cuma hanya gini aja, sempat ada pergolakan dalam hati saya. Jujur aja, sempat ada pergolakan. Apakah harus saya kembali? Saya istilahnya murtad seperti itu. Enggak, saya bilang itu aja. Saya udah menentukan jalan saya. Sesusah apapun jalan ini, ya Allah, kalau Engkau emang ridho jalan saya lanjutkan. Karena ibu saya udah dapat restu dari ibu saya. Terus budenya kakaknya dari mama saya juga bilang, biarin Adi menentukan jalan hidupnya. Akhirnya saya menikah dengan itu. Dengan istrinya saya, Bapak, ya. Namanya siapa tadi? Mega Christina. Ya. Nah itu saya nikah,
Di situ saya terjadi apa ya? Hati itu kayaknya nggak nyaman ya, istilahnya seperti itu. Nggak nyaman, terus pergolakan masih muda. Tidak nyaman karena apa, Pak? Di satu sisi keluarganya bilang, kamu kok nggak ke gereja? Kamu Kristen. Saya bilang, saya bukan Kristen. Gitu. Tapi kan keluargamu keluarga Kristen, ya itu kan keluarga saya, bukan saya. Gitu. Gitu. Jadinya saya seperti itu. Jadi saya udah nggak seperti itu lagi. Terus saya minta, udahlah, kalau emang ya Allah tunjukkan jalanmu, gitu. Ya udah itu. Jadi saya udah nggak pegang Alkitab, ada di rumah saya Alkitab. Itu saya udah megang. Nggak masalah, pegang pun nggak masalah. Iya, maksudnya boleh kok. Ya, ini saya pegang. Oh ini, saya pegang. Iya, maksudnya apa Pak? Iya. Jadi maksudnya saya mempelajari apa gimana? Enggak, saya itu terakhirnya saya ke Makau, dari Makau saya ke Cina. Iya. Ke Cina saya ditemu dengan Bang Dika. Di situ saya dikasih tuntunannya sama Bang Dika. Sama Bang Ahmad ini, Bang Andi ini di sana di Cina. ketemu, saya dikasih tuntunannya, diajarin cara-caranya. Di situ saya mulai, ya udahlah, saya coba belajar gitu. Dengan jadi sebelum sholat saya baca, oh caranya seperti ini, bacanya seperti ini, bacanya seperti ini. Ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Gitu. Saya sholat seperti apa, bagaimana gitu. Gitu. Pak Dimas, jangan alergi kata-kata pegang Alkitab ya. Oh ya. Pegang nggak masalah. Oh ya. Ya. Mempelajari juga nggak masalah. Walaupun Bapak sudah mengenal Islam. Oh gitu. Sudah yakin dengan Allah begitu. Banyak orang ya, terutama orang-orang Islam nih, yang tidak mau mempelajari Alkitab. Takut murtad katanya. Iya. Bahkan ada banyak dengar di luar. Iya. Banyak dengar di luar. Karena memang proyek bagi-bagi Alkitab itu kan banyak, gratis kan, dibagi-bagikan kepada penduduk Muslim di kampung-kampung itu kan. Saya udah tahu banyak. itu. Pernah proyek. Iya. Di rumah saya ada Alkitab yang memang proyek bagi-bagi itu kan, ada Alkitab yang gratis-gratis itu saya ngumpulkan di rumah ada. Nah, sebenarnya tidak usah takut. Ada orang Muslim juga anaknya pegang Alkitab, tak boleh gitu kan. Nggak apa-apa. Oh gitu. Sebenarnya ada yang di Alkitab ini ya. Kalau kita mempelajarinya, ini yang dipelajari sebenarnya Islam semuanya. Jadi semakin kita membaca Alkitab, semakin kita dekat dengan Islam. Semakin kita membaca Alkitab ini, semakin kita cinta kepada Allah. Nggak percaya? Kalau nggak percaya nanti saya bukakan. Enggak. Karena orang-orang Kristen itu, bahkan orang Kristen sendiri, justru menjauhi Alkitab. Dan banyak orang Kristen yang nggak ngerti Alkitab, nggak baca, bukan hanya nggak ngerti, nggak baca aja enggak. Iya, di situ aja enggak. Ya, di situ aja enggak. Iya, kakak saya sendiri juga seperti itu. Saya nggak tahu. Dia padahal dia sekolah di itu, saya tahu. Iya. Jadi, kalaupun kadang dibawa ke gereja gini kan, paling di sana nyanyi. Bener. Iya kan? Bener. Ada yang kalau karismatik konser kan di sana? Iya. Ya lompat-lompat. Iya. Mantan istri saya itu, gerejanya seperti itu. Justru nggak baca Alkitab. GBI Gereja Bethel, Bethel itu. Ada juga Katolik, ya Katolik. Saya udah jumpa dengan mualaf yang dari orang-orang Katolik ya, yang syahadat bersama kami itu. Bahkan Alkitab aja nggak tahu dia. Kitab sucinya sendiri nggak tahu. Kata dia, saya nggak pernah pegang itu katanya. Terus yang dipegang apa Mbak? Puji syukur. Padahal orang berpendidikan loh, orang satu dia. Dia jawabnya, saya kalau ke gereja, yang saya pegang itu puji syukur. Puji syukur itu not lagu. Iya, benar, ada. Jadi ada dua di ini Alkitab sama satu lagi buat kidung rohani, istilah kata saya. Ada kidung jemaat. Ya, kidung jemaat. Tapi kalau di Katolik itu puji syukur. Oh, iya. Ya sama seperti Alkitab ini tebalnya. Benar. Tapi isinya lagu-lagu. Iya, benar itu. Isinya lagu-lagu semua. Jadi tentang lagu. Itu yang dibawa ke gereja. Jadi ini yang nggak dibawa, ini cuma hanya sambilan aja, puji syukur yang dibawa. Itu benar. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Sedemikian hingga kami menyarankan kepada saudara kami Kristen dan Katolik untuk rajin-rajinlah membaca Alkitab, supaya kita menjadi tahu Yesus itu siapa. Yesus itu tidak pernah tahu Kristen. Dia tidak pernah tahu Katolik.
Tahu aja enggak? Apalagi mamanya Yesus. Ya. Maria. Enggak pernah tahu. Maryam. Enggak pernah tahu. Kristen itu baru lahir ya jauh Setelah Yesus meninggal. setelah Yesus meninggal. Benar. Ya. Kata-kata meninggal aja sudah aneh kan? Iya. Buat orang Islam loh. Ada Tuhan kok meninggal ya? Iya, benar. Ya kan? Iya, Aneh juga. Benar. Ya kan? benar. Padahal kalau di Islam Yesus kan enggak pernah meninggal. Iya, Iya kan? yang disalibkan kan kembarannya. Betul. Betul kan? Saya baca di tafsir soalnya. Orang-orang Kristen bilang meninggal aja aneh kan? Iya, Ya kan? benar. Kita bilang, Iya. Yang meninggal. ya kita bilang, benar. loh kok meninggal? Tuanya meninggal terus disembah, ada patungnya seperti makanya saya. Ada Tuhan meninggal. Oke lah kata dia bangkit lagi kan? Ya benar. Ya, tapi selama meninggal itu Tuhan berarti tidak dunia tidak terkendalikan oleh Tuhan. Iya, benar gak diawasin makanya itu. Karena buat dalam ajaran kekristenan itu adalah Yesus adalah Allah. Iya, benar. Allah adalah Yesus kan begitu Iya. kan? Di Alkitab setebal ini ya tidak ada satupun ayat yang Yesus Menyatakan Allah. yang betul Nyatakan Yesus adalah Allah. Ya. yang secara tegas lugas tanpa ambigu tanpa kata ganti aku Yesus aku adalah Tuhan atau aku Yesus aku adalah Allah tidak ada di sini. Ya. Berhadiah 1 triliun kalau ada yang dapat. Ya, satu saja ayat yang Yesus menyatakan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti ya. Ya. Aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun kalau dapat. Makanya saudara kami Kristen dan Katolik rajin-rajinlah membaca Alkitab. Dibaca saja enggak apa-apa. Kalau di Islam kan enak, ada namanya khataman Al-Quran. Kemudian kalau kita berangkat, ya kita bukan hanya berangkat ngaji lah, kita berangkat sholat aja. Coba yang dibaca apa kalau sholat? Al-Quran, ya kan? Sholat Allahu Akbar, Al-Fatihah sudah. Ya, betul, ya. Sudah Al-Fatihah? Surat pendek. Kalau ada di imam-imam kan surat panjang ya kan? Ya. Al-Quran yang dibaca. Benar. Paling tidak anak-anak ya, anak-anak kecil-kecil ya. Surat misalnya Al-Ikhlas saja hafal ya kan? Iya. Misal surat Anas saja udah Anas hafal, Ya. Al-Kafirun aja Ya. hafal. Ya. Jangan begitu, kadang sampai surat An-Naba aja hafal anak-anak kecil itu. Iya. Karena sering ada di telinga dia. Benar. Ya. Keseharian. Kalau di Islam itu orang yang semakin jauh dari Al-Quran, maka hidupnya dia akan semakin jauh dari Tuhan. Dia jauh dari agama. Benar. Orang Islam itu sudah baku, rumus baku itu. Semakin dia dekat dengan Al-Quran, orang Islam ini, maka dia semakin dekat dengan ketuhanan. Ya. Beda kalau orang Kristen nggak ada pengaruhnya. Orang Kristen nggak ada pengaruhnya. Mau dia baca, mau dia ndak, dia Kristen. Tapi kalau orang Kristen mau baca Alkitab, masuk Islam dia. Oh. Tuh, nggak percaya? Bayangkan, Pak Adimas. Ya. Pak Adimas tahu tidak? Kalau perintah tata cara sholat, traktatnya sholat itu ada di sini. Nggak tahu saya. Di Alkitab. Saya nggak tahu. Bahkan tata cara sholat aja ada di sini. Yang diajarkan Yesus, yang diajarkan para nabi dan rasul. Sebelum Yesus datang, itu kan ada nabi dan rasul terdahulu. Ya. Ini Yesus nih. Tapi Yesus kan kebetulan datangnya terlambat kan? Iya. Ya. Iya. Ini pertanyaan sederhana ini. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa datangnya terlambat? Benar. Ya kan? Harusnya dia datang duluan, Nabi Adam. Iya, Nabi Adam ya. Ya, Nabi Adam itu harusnya Yesus. Benar. Itu sama seperti pertanyaan anaknya sahabat saya. Kata dia gini, Abi, kenapa kok saya jadi anak nomor 5? Kenapa bukan saya jadi anak nomor 1 gitu kan? Itu pertanyaan anaknya sahabat saya. Yesus itu kalau dia Tuhan, harusnya dia datang lebih awal dia. Nabi Adam. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ya kan? Iya. Yesus masih punya Ibu. Dan Maryam. Dia punya ayah loh. Yosef ya, Yusuf. Bapak Yosef itu ayahnya Yesus, ya kan? Tukang kayu kan? Iya. Ini yang diyakini Yahudi. Kalau Islam, kami meyakini Bunda Maria itu suci. Iya. Perawan suci. Iya, benar. Ya kan? Disentuh laki-laki. Ya. Tanpa pernah disentuh laki-laki. Tapi orang Yahudi yakin bahwa Yesus itu punya bapak.
orang Yahudi ini. Namanya siapa? Yusuf. Ya terserah, apa itu Yosef apa. Yang jelas dia punya bapak. Bayangkan, gini, Pak. Bapak pernah tahu tidak ada siapapun dah, tetangga, apa saudara, apa orang di agak jauh yang hamil duluan? Banyak. Pernah? Ada. Misal contohnya, misal namanya siapa namanya, misal Lili misalnya. Iya. Lili ini hamil duluan, ya kan? Bapak kenal dengan Lili ini ya. Iya. Saya tidak sebut nama, Iya. siapa kasihan kan. Iya. Kemudian Lili tiba-tiba karena orang rame kan, Iya. itu hamil duluan. Ya, hamil di luar nikah lah ya. Di luar nikah, Iya. ya kan? Hamil di luar nikah. Tiba-tiba Lili klarifikasi. Apalagi klarifikasinya ke orang-orang semuanya, ke Iya. tetangga-tetangga klarifikasi. Dengan ini saya klarifikasi. Mohon maaf, saya hamil ini adalah berkat dari Tuhan dan ini tidak ada ayahnya. Saya masih suci sampai sekarang. Ini hamil saya, ini adalah berkat dari Tuhan. Kok gini, Pak? Nggak percaya. Lah, Terus begitu, gimana bisa mau hamil kalau nggak ada yang mencetak gitu ya? Misalnya. orang Yahudi sampai sekarang menganggap bahwa Yesus itu adalah Punya keturunan pezina. Oh. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Bencinya minta ampun sama Yesus. Orang Yahudi. Tapi kami orang Islam ini yakin bahwa Yesus itu memang berkat dari Allah. Perawan suci Maria. Iya. Oh. Baru. Betapa orang Islam ini cinta kepada Yesus, bukan? Iya. Sampai di suratnya, surat Maryam. Iya, surat Maryam. Surat Maryam. Iya, surat Maryam. Iya. Iya. Jadi begini, Pak. Di sini Iya. Yesus itu diceritakan banyak sekali ayat di sini Yesus itu sholat. Oh. Dan tata cara Yesus sholat itu di sini ada. Dan tidak seperti orang Kristen jalankan. Contoh, saya kasih contoh dulu. Sebelum Yesus datang kan ada para nabi dan rasul sejak zaman dulu. Iya. Ya. Nabi Adam, ya. Nabi Adam datang nih, ya. Terus kemudian berikutnya disusul dengan nabi-nabi lain. Ada di dulu namanya di sini di Alkitab ini diceritakan namanya itu Ezra, Pak. Ezra. Pernah dengar ya Ezra? Iya. Iya, ada. Ezra itu kalau di Islam namanya Uzair, kalau di Al-Quran. Uzair. Uzair. Oh. Kalau di sini namanya Ezra. Iya. Dia nabi, rasul, di Islam dihormati, di Yahudi dihormati, Kristen dihormati. Bahkan namanya itu dijadikan sebagai nama kitab di sini, namanya Ezra. Ya. Kalau kita buka kitab Ezra, ya, itu setelah kitab Ezra ada namanya kitab Nehemia. Nehemia juga masih bercerita tentang Ezra. Uzair ini. Saya bantu bukakan, Pak. Nehemia pasal 8 ayat 6 ya. Permisi. Nomor berapa? Nehemia pasal 8 ayat 6. Pasal 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ezra tadi sebagai apa, Pak, tadi? Ezra membuka. Ya, tadi kitab. saya tanya, tadi saya ceritakan kan Ezra kan nabi kan ya. Nabi ya. Di situ Ezra membuka kitab. Ya. Ini, saya Ezra nih, misal. Saya berdiri, Ya. semua orang duduk. Ya. Berarti Ezra sebagai pengkhotbah ya? Iya, pengkhotbah. Dia sedang berkhotbah, ya. Lanjut, Pak, lanjut. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Nah, ketika dia masih buka, stop dulu ya, Pak. Ya. Ketika orang buka ya, Ya. ketika Ezra ini masih buka kitab, Ya. tiba-tiba orang ini bangkit berdiri. Pak Andi, peristiwa kayak gitu tuh kalau ada khotib, ya, khotib Jumat, dia masih membuka kitab, tapi dia sudah mengakhiri. Tiba-tiba orang bangkit berdiri, namanya apa itu, Pak? Qomat. Qomat itu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada qomat itu. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayo kita persiapan sholat nih, gitu kan? Oh. Ayo berdiri gitu kan? Iya. Ya, lanjut. Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Nah, stop dulu. Ezra
kan jadi imam nih. Iya. Tadi berkhutbah. Sudah qomat, lalu yang berkhutbah jadi imam toh. Lalu Ezra tadi memuji Tuhan, sebutannya apa, Pak? Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Yang itu. Ya Allah. Allahu Akbar. Menunjukkan Ya. sholat ya. Ya. Terus kemudian Dan semua orang menyahut amin. di belakang itu, Pak, jemaat yang banyak tadi itu. Amin. Ada sesi begitu. Lanjut, Pak. Lanjut. Sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Benar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Iya. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Benar. Sujud. Kemudian betul. Rukuk, sujud ya. Kemudian mereka berlutut, ya, rukuk, Pak. Ya. Lalu bersujud, Ya. menyembah Tuhan Menyentuh tanah. dengan muka sampai Tanah. tanah. Sujud. Sebentar, Pak Adimas. Ya. Di gereja pernah kayak gini nggak kalau ibadah? Nggak pernah. Sudah. Islam, Pak, ini Pak yang dibicarakan, Pak. Ini Alkitab loh sih. Iya. Saya baru tahu. Masya Allah. Ini kalau kita menggunakan nalar, kita baca kayak gini nih. Kalau nggak masuk Islam kebangetan, Pak. Benar. Contoh, Yesus juga sama, Pak, melakukan kalau sholat itu seperti yang dilakukan para nabi dan rasul. Matius 26 ayat 39, Pak. Matius 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus ngapain tadi, Pak? Sujud kan? Kemudian sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Ya. Salah satu ajaran Islam, orang-orang Muslim sejak para nabi dan rasul zaman dulu, doa yang mudah diijabah oleh Allah adalah doa ketika orang bersujud. Dan praktik seperti ini dilakukan oleh Yesus, Pak. Yesus kalau bersujud dia berdoa, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu doanya Yesus. Oh, astagfirullah. Oh. Bayangkan, pernah nggak di gereja kemudian tiba-tiba pendetanya begini, ayo para jemaat semuanya kita bersujud kepada Allah, lalu kita berdoa. Pernah nggak? Seperti yang Nggak pernah. Nggak pernah ada. Yang pernah begini, ayo angkat tangan saudara-saudara, kan begitu kan? Nggak tahu karena papa saya beda. Oh, Papa saya beda, ajarannya beda. Karena beliaunya Kami dulu bapak gereja apa? Bapak gereja apa sih? SMP kelas 1 terakhir itu saya udah SMP kelas 1. Bapak gereja apa? GKJW. GKJW. Jadi papa itu almarhum tuh ajarannya sama dengan kayak aliran kepercayaan kejawen gitu, Mas. Protestan. Iya, Ya, Protestan tapi Jawa. Iya, iya, Protestan Jawa. Kalau di Jawa Tengah namanya GKJT, Gereja Kristen Jawi Tengah. Oh, iya. Itu. Iya. Ada nggak itu? Di papa di GKJW-nya itu. Solo banyak dia. Iya, Solo di sama Jogja. Di Solo banyak. Jogja. Solo Jogja, Gereja Kristen Jawi Tengah. Oke. Itu Yesus, Pak. Iya. Dan Yesus itu rajin sholat. Masya Allah. Dalilnya ini saya kasih bocoran. Iya. Bocorannya di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat terpencil dan berdoa di sana. Sholat subuh berarti. Sholat subuh. Bayangkan ada Yesus berdoa. Ngapain dia Tuhan berdoa, Pak? Benar. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita runtut, ya, ini kan bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Ya. Ada lagi Bible bahasa Inggris, ya kan? Iya benar. Tapi ada lagi bahasa Bible Cina. bahasa Arab. Iya. Bible bahasa Arab ini salah satu Bible tertua di dunia. Oh itu. Ya. Karena Yesus kan orang. Barnabas itu bukan? Tidak, kita bicara Bible aja dulu. Ini di luar konteks Barnabas ya. Kalau Barnabas, gini Pak, gini. Kita kalau bertanya Injil di mana? Injil di mana? Injil yang asli di mana? Pertanyaan itu sebenarnya jawabannya adalah ditanya balik.
kenapa sekarang Injil-Injil ya yang karangan murid-murid Yesus yang dicintai oleh Yesus, paling dicintai Yesus, justru dihilangkan, disembunyikan. Barnabas. Ya, itu murid-murid paling dicintai Yesus. Injil Thomas, ya kan? Iya, Thomas. Thomas kan murid Yesus yang paling dicintai itu. Injil Thomas disembunyikan, ya kan? Terus kemudian ada Injil Maria Magdalena. Ya, itu orang dekatnya Yesus loh itu. Kalau yang sekarang ini Paulus ya? Kalau sekarang dominan perjanjian baru itu Paulus. Oke, kita bicara yang ini dulu aja ya. Kalau perjanjian lama itu sebenarnya bukan kitab sucinya orang Kristen. Orang Kristen mencuri, bahasanya itu. Mencuri kitab sucinya orang Yahudi. Oh. Jadi kitab ya, Alkitab yang dipegang Bapak itu ya. Mana tadi? Satunya ini. Itu. Ya. Alkitab yang dipegang Bapak ini ya. Mayoritas ini kan perjanjian lama. 80% lebih ya. Iya, benar. Sampai yang beda merah itu saya tahunya. Ini perjanjian baru. Iya, benar. Perjanjian lama ini kitab sucinya orang Yahudi aslinya. Aslinya. Jadi orang Kristen aslinya nggak punya kitab suci. Ini ngambil perjanjian lama punyanya orang Yahudi. Namanya itu kitab Tanakh. Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Tanakh namanya. Nah, ini perjanjian baru mayoritas tulisannya Paulus. Pendiri agama Kristen ini Paulus ini. Cuma segitu aja. Pengikutnya Yesus itu ya? Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi Paulus ini tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan dia justru membunuh, menghabisi murid-muridnya Yesus. Oh. Iya. Banyak muridnya Yesus dia bunuh. Dia ada proyek untuk menghabisi ya murid-muridnya Yesus. Sehingga dalam kurun waktu setelah dia menghabisi banyak murid-muridnya Yesus itu, kemudian dia merasa bertobat. Dan dalam masa pertobatan itu dia berjalan ke Damaskus. Damsyik ya. Syria ya? Iya. Syria. Lalu dia berjalan melewati gurun pasir dan panas kan? Yeah. Nah, pada saat melewati gurun pasir yang panas itu, dia mungkin kehausan. Dalam beberapa cerita dia kehausan. Bahasanya dehidrasi. Orang dehidrasi apa yang biasanya di mata? Berkunang-kunang. Apakah ada hubungan keterkaitan antara matanya berkunang-kunang dengan pengakuan dia di saat itulah akhirnya dia ada wujud cahaya putih. Cahaya putih kemudian dan dia mengaku itulah Yesus. Dan sejak saat itulah dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Oh. Itu Paulus. Cahaya putih itu bisa jadi, ada beberapa ahli menyatakan apakah ada hubungan dengan dia dehidrasi itu. Ya. Padahal Yesus kan sudah ini kan, sudah lama meninggal kan. Sudah tidak ada, ya. Jadi hubungan antara Paulus dengan Yesus itu tidak ada keterkaitan sebenarnya. Nggak ada konekannya. Nggak ada koneknya, gitu kan? Nggak ada koneknya. Tapi dia mengaku alibi seperti itu. Bertobat, ya kan? Sebenarnya dia penjahat kan? Oh, penjahat yang kejam loh. Membunuh murid-muridnya. Kalau kita baca Bible ya, dalam perjalanan dia menghabisi murid-murid Yesus itu ngeri Pak. Oh, jahat. Dituliskan juga. Iya kan ada di sini. Oh, jahat Pak. Tetapi kan akhirnya dia merasa bertobat dan dalam pertobatan itu dia berjalan jauh kan. Dan dari situ dia akhirnya melihat cahaya putih itu kan. Dan dia itu inilah Yesus kan begitu kan. Lalu dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Rasul Paulus. Jadi di Alkitab emang ada ya? Loh, saya tunjukkan. Rasul apa? Rasul Paulus. Loh, saya tunjukkan. Ada. Mayoritas ini kan tulisannya Paulus perjanjian baru ini.
No, ini untuk pengetahuan ya Pak. Ini untuk pengetahuan. Ini dimulai dari kitab Roma. Coba kitab Roma. Roma ini Sini ada nih. ya di situ. Vatikannya ya, Ustaz. Iya, nama kota. Coba dibaca yang keras, Pak Adimas, tidak apa-apa. Nomor berapa? Ini judulnya dari judul dari atas. Surat Paulus kepada jemaat Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Di Roma. Coba baca yang ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Iya. Jadi dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Iya, rasul. Nah, surat itu pertanyaan saya, Pak. Itu firman Allah atau sabdanya Yesus atau suratnya Paulus? Suratnya Paulus. Surat Paulus, jelas toh? Iya. Jadi berlembar-lembar itu tidak ada satupun perkataan Yesus di situ, Pak. Injil itu telah dijanjikan. Semua Dijanjikannya kan di atas kan itu surat Paulus. surat Paulus ini. Coba sekarang lanjut, yang merah itu dibuka lagi. Ini Surat berikutnya, bukan Pak, yang merah-merah itu. Ini? Bukan, yang merah-merah ini. Ini. Nah, ya lanjut apalagi setelah Roma. Korintus. Korintus. Ya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Betul. Ayat 1. Dari Paulus yang atas kehendak Allah Ya, dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, ya. dan dari Sostenes saudara kita. Itu firmannya Allah atau sabdanya Yesus atau suratnya Paulus? Surat Paulus, di sini tertera surat Paulus yang pertama kepada Betul. jemaat di Korintus. Lanjut Pak, kayak gitu. Lanjut. Jadi Bible itu isinya tulisan-tulisan Paulus. Ini Lanjut. surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia itu nama kota Pak. Iya. Lanjut berikutnya. Biar kita cepat selesaikan. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi juga nama kota Pak. Lagi surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika nama kota Pak. Nama kota. Lanjut. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Nah, Timotius ini kota atau bukan ini? Coba Pak, dibaca Pak, yang keras Pak. Mulai ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus pengharapan kita. Ya. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Nah, coba berarti ini Paulus nulis surat kepada Anaknya. jadi kitab suci Pak. Zaman dulu kan tidak ada WA toh Pak? Nggak ada. Nggak ada SMS toh? Nggak ada WeChat. Ya. Dulu nggak ada WeChat ya. WeChat dipakai di Cina ya. Ya. Jadi zaman dulu Bapak pasti masih, apalagi Pak Andi. Pak Andi masih menangi, ya, ngirim surat kepada orang tua dulu kan. Oh iya. Sakral ya Pak ya. Orang tuh bisa bercucuran air mata loh, ya. Iya. Kalau baca surat, ya Allah, gitu kan rindu, Iya, ya kan. iya. Nah ini nih, dia nulis surat kepada anaknya, jadi kitab suci Pak. Anakku yang sah di dalam iman, anugerah rahmat. Paulus itu tidak punya anak Pak. Dia patah hati. Selama hidupnya dia tidak pernah menikah. Paulus. Ya, dia patah hati, dia ditolak cintanya. Nah, sehingga dia orang patah hati kan, sehingga dia tidak punya anak. Itu anak apa itu? Anak yang sah dalam iman, anak angkat dia Pak. Jadi dia ngangkat anak, dijadikan anak angkat dia. Lanjut Pak, ada apa lagi di situ? Surat Paulus kepada Titus. Titus juga siapa itu? Titus coba. Anak angkat juga itu. Iya. Iya, anak angkat juga ya. Iya. Anak angkat ini. Ya, Ini kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Ayat 4. Terus ini surat dari Paulus seorang tahanan karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang terkasih teman sekerja kami. Iya, teman satu kantor itu. Teman satu kantor dijadiin ayat ya. Jadi Paulus ini di penjara, ya kan? Di penjara dia punya kesalahan. Terus kemudian
dia menulis surat dari dalam penjara, titip ke temannya untuk dikirim ke teman sekerjanya, teman satu kantor itu namanya Filemon. Jadilah kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa orang yang menyusun surat-surat Paulus ini untuk jadi kitab suci serapi ini, begitu loh. Sebenarnya Paulus ini nggak pernah tahu bahwa surat-surat yang dia kirimkan jadi kitab suci, nggak pernah tahu, Pak. Nggak pernah tahu. Inilah maksudnya gini loh. Inilah yang saya sebut tadi, saudara kita Kristen dan Katolik, sebaiknya ayo kita baca, sama-sama sering-sering baca Alkitab, sehingga kita bisa melek dan kita makin cinta kepada Allah. Kita makin tahu ini sebenarnya apa sih Kristen itu. Benar. Dan Yesus ini siapa? Nah, gitu. Benar. Jadi yang ditulis semuanya tadi itu yang menganggap Yesus Tuhan dan lain sebagainya. Bukan Yesus. Paulus tadi. Iya. Kan di dalam tulisan-tulisannya tadi dia memberikan pesan-pesan bahwa dosa kita ditebus oleh Yesus dan lain sebagainya. Yesus itu Tuhan dan lain sebagainya. Benar. Ya kan? Benar. Ini ketuhanan, dasar-dasar ketuhanan dalam Kristen ini Paulus ini yang membangun kan. Nah, pertanyaannya ini tadi kan firman-Nya Allah atau sabdanya Yesus atau tulisan Paulus? Semua tulisan Paulus. Tulisan Paulus sudah selesai. Perjanjian baru. Makanya saya tadi bilang, kalau saja menemukan satu ayat saja yang Yesus menyatakan sendiri ya, menyatakan, bukan tulisan Paulus loh ya. Aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun Pak dapat. Saya nggak pernah lihat aja waktu di tafsir itu juga nggak ada. Ya. Kalau kita meruntut Yesus ya kepada ijazah ini ijazah yang peninggalan, sebenarnya peninggalan yang kita bisa korelasikan ya dengan sejarah masa lalu. Cross checknya kemana? Ya ke sini. Ya. Oke. Ya, sehingga kita tahu Yesus ini siapa. Kalau Bapak tadi baca Markus 1 ayat 35 yang Yesus salat subuh tadi itu. Dan ini belum lengkap tadi saya bilang bahwa Yesus kan orang Timur Tengah ini. Alkitab ini salah satu Alkitab tertua, Alkitab bahasa Arab. Ini Pak bahasa Indonesia. Ini bahasa Arabnya. Ini bukan Barnabas tadi. Yang Bapak kan bilang Barnabas. Bukan. Ini adalah Alkitab tapi ini berbahasa Arab. Ya, yang digunakan oleh orang-orang Timur Tengah di sana. Dan Yesus itu bukan orang bule loh ya. Bukan orang Yunani dia. Bukan orang Latin, dia orang Arab loh. Orang Timur Tengah sana loh ya. Oh, ya kan? Ya, karena lahirnya di mana? Di sana, di daerah Tanah Arab, Yerusalem itu. Iya, Yerusalem. Kalau di film-film kan wajahnya bule kan? Enggak. Enggak, iya. Oke, Markus 1 ayat 35. Berarti kalau di Mesir yang sekarang beragama Nasrani mungkin kitabnya seperti itu ya? Ya ini, saya beli di Mesir. Ini. Saya waktu ke Mesir yang lalu, saya dibiayai satu keluarga sama teman untuk bisa ke Mesir dan umroh ya selama 1 bulan. Saya termasuk ini langsung ke LAI-nya di sana, lembaga Alkitabnya Mesir sana. Saya beli ini. Ya, Pak Dimas minta, Pak Andi minta tolong dibacakan. Pakai mikrofon ya kalau bisa. Permisi. Nggak bisa nih Ustaz. Ya Pak. Nggak apa-apa. Yang ini Pak ya, 35. Baca pelan-pelan aja. Coba Ustaz, takutnya sudah. Nggak apa-apa. Ini ya? Iya betul. Subhi. Wafis subahi. Berarti apa Pak? Wafis subhi itu? Wafis subahi. Waktunya subuh. Subuh. Betul. Wafis subahi bakiro. Bakiron. Jiddah. Iya. Jiddan. Jadi waktu subuh di Jeddah. Bukan, gelap, masih gelap sekali. Suasana masih gelap. Terus lanjut Pak. Koma wa khoroza ya. wa madha illa betul maudi'in ya. Maudi'ain kholai betul khola'in ya. Lanjut wa kana yusalli hunaka ya, wa kana yusalliya hunaka
Pernah dengar kata yusolli atau usolli? Usolli ya. Yesus tuh sholat. Jadi waktu subuh Yesus tuh sholat. Iya, betul. Yesus tuh sholat, Pak. Jadi kalau yang Markus 1 ayat 35 tadi Bapak baca Yesus berdoa kan? Berdoa. Ya usolli sholat. Kalau di sini sholat, Pak, di bahasa Arab. Saya buktikan lagi ya. Pak Dimas minta tolong baca Lukas 6 ayat 12 di sini. Suatu ketika pada hari-hari itu, pergilah Yesus ke bukit dan untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Bayangkan. Yesus kan Tuhan, tapi dia berdoa kepada Allah. Sepanjang malam loh ya? Iya, sepanjang malam kepada Allah. Berarti dia bukan Allah. Ditegasin di sini. Yesus naik ke atas bukit. Iya. Dia untuk berdoa di sana sepanjang malamnya. Iya. Jadi sepanjang malam tuh mulai ba'da isya sampai subuh. Dia salat tahajud, Pak. Gila mulai. Iya, salat tahajud. Oh, salat tahajud tuh nanti saya mau bertanya sama Ustaz. Ada mau tanya. Iya. Ustaz dia salat sunnah itu. Yesus ini salat sunnah. Iya. Kalau subuh tadi wajib kan? Iya, wajib. Nanti ada mau bertanya saya Ustaz itu. Ini saya coba buka di Alkitab bahasa Arab 6 ayat 12. 6 ayat 12 ini Pak, minta tolong di sini Pak, yang ini 12 Pak. Wa fi tilkal ayami tilka ayami kharaja ilal jabali lisolati wa qadha alailakumullahu fil solati ya fi solati lillahi ya. Iya, bayangkan Yesus sholat Pak. Itu tadi artinya sama seperti yang bahasa Indonesia. Yesus naik ke atas bukit, ke atas gunung, lalu di atas bukit itu Yesus sholat sepanjang malam. Dia sholat kepada siapa Pak? Lillah. Ya. Walamma salah hidup saat ya Allah. Tidak apa-apa, Bapak sudah luar biasa. Maaf Butas. Sudah walaupun pelan-pelan, tidak apa-apa. Tapi Bapak sudah luar biasa. Sudah melampaui jauh daripada orang-orang Muslim yang tidak bisa baca Al-Quran. Iya, banyak Pak orang Muslim nggak bisa baca Quran. Ya Bapak sudah melampaui itu. Memang punya ini Ustaz yang saya masih ngajak kepingin yang bisa membimbing saya. Kan karena kadang-kadang saya malu gitu Ustaz ya. Jadi kalau pada saat Ramadan kan di sebelah itu kan ada musola. Iya. Memang saya nggak ikut tadarus, saya hanya nyimak aja gitu Ustaz. Biar maksud saya ingatannya masih biar keasah gitu kan. Tapi kalau disuruh ngaji sih nggak, malah mundur saya. Oh, berarti kalau begitu kita bisa bikin ini aja Pak ya, program untuk pelatihan orang-orang yang dewasa, yang manula ya. Orang-orang dewasa yang mau belajar Al-Quran. Mungkin boleh, kalau Ustaz. Di kampung dia malu mungkin kali ya. Iya, kan? Iya. Di kampung malu, jadi malu juga banyak yang malu loh Pak. Mau belajar gitu kan. Malu. Oh iya. Saya mau belajar. Saya malu karena saya mau belajar. Iya. Benar-benar. Bagaimana Pak Dimas? Iya. Ini nanti Papa sudah meninggal. Sudah meninggal. Mama ada. Mama ada. Terus bagaimana Mama tahu nanti Bapak? Nggak apa-apa, Ibu sudah menyerahkan semuanya ke saya keputusannya. Karena anak laki ya. Jadi menyerahkan yang terbaik buat anaknya. Buat kedepannya nanti, buat masa depannya. Buat nanti ketika dia meninggal. Ketika dia nanti ke depan seperti apa. Intinya anaknya tidak murtad, anaknya tidak bajingan, anaknya menuju jalan yang benar. Istilahnya hijrah ya. Seperti itu. Ibu sudah menyerahkan saya. Bapak asli Sumatera? Enggak, saya Surabaya. Surabaya? Enggak, logatnya kok masih ada logat-logat ini ya? Banyak yang bilang, Di, kamu bukan orang Surabaya. Astagfirullah, saya orang Surabaya, asli Surabaya. Oh, saya kira orang Batak tadi. Orang Batak ya? Iya. Alisnya itu yang bikin kenceng itu. Enggak kayak orang Batak kan? Logatnya juga? Enggak, Iya. Karena mungkin dulu kuliah ya. Kuliah Fakultas Hukum di UNER. Kebetulan teman-teman saya banyak orang Nasrani, orang Batak ya. Jadi pergaulannya mereka seperti itu. Bapak S1, S2? S1. S1, Ya, Hukum? Fakultas Hukum. Sudah selesai? Alhamdulillah sudah. Tamat? Alhamdulillah Luar tamat. biasa. Nah, tamat. Ditamat-tamatin, Ustaz. Ditamat-tamatin.
Itu. Dihukum tapi. Di fakultas hukum, bukan di hukum. Oh, iya. Jadi kalau di hukum saya nggak mau. Di fakultas hukum. Jadi kayak tadi, saya asal mana? Kota Malang nggak mau. Oh iya, betul. saya Kalau orang Malang nggak mau. orang Malang nggak mau. Kalau orang Kota Malang oke lah ya. Saya bukan dihukum, saya fakultas hukum. Iya betul. Betul. Sama juga ini ambil apa? Kuliah, ambil mesin gitu. Penjara Pak. Mencuri berarti. Oh iya. Mencuri berarti kan. Ambil apa? Ambil komputer. Iya. Kuliah ambil komputer. Iya, tadi komputer ambil apa? Ambil komputer. Itu. Iya. Ya. Kira-kira keyakinan Pak Dimas berapa persen Pak? 100%. 100%. Ya, karena jujur aja Ustadz, saya insya Allah mau ada rencana umroh. Insya Allah kapan? Nunggu rumah saya dijual, nunggu rumah saya Dimana? laku dulu di Cianjur. Pak Adimas ini bersyahadat dalam rangka untuk mau nikah lagi? Enggak. Bukan persoalan itu. Saya nggak ada. Kalau masalah nikah lagi itu Allah yang ngatur. Tapi saya mau benar-benar istilahnya kemana arah hidup saya, kemana arah tujuan saya. Nanti ketika saya cuma kemarin baca ketika kamu meninggal yang dibawa cuma 3 kan. Betul. Doa anak yang soleh, amal-amalan kita. Betul. Sama satu lagi itu ilmu. Itu aja. Saya cuma meninggal cuma bawain kafan, saya nggak bawa jas, nggak bawa apa-apa. Itu. Pak profesinya apa sekarang Pak Dimas? Saya lagi jual herbal, produk herbal, tongkat ali, coffee gitu. Oh kayak gitu. Tapi saya lempar keluar. Keluar negeri? Iya, keluar negeri. Jadi tongkat ali itu kan di Indonesia kan banyak kan. Terus briket, arang, batok arang Indonesia kan terbaik di seluruh dunia. Terus saya jual, saya pasarin ke luar, ke Eropa itu. Pakai apa Pak? Masakannya? Apanya? Masarkannya pakai apa? Pakai kapal laut ya? Enggak, maksudnya masarkannya pakai apa? Oh, Pak. Enggak, saya ke teman-teman saya, kan banyak teman-teman dari luar negeri kan, saya pasarin dari mulut ke mulut, saya pasarin seperti itu. Terus saya contohin barang-barangnya seperti apa. Saya ngambil dari Kalimantan seperti itu. Kemarin alhamdulillah dari Swedia udah ngirim seperti itu. Ya. Bapak kalau misalnya ada tawaran apapun ya, kalau misalnya dari pihak keluarga memberikan tawaran masuk Kristen kembali, ayolah kita rindu gitu kan, Ananda harus kita satu nahkoda begitu kan, misalnya dari keluarga ya, keluarga yang Kristen banyak, awalnya kayak gitu. Bagaimana Bapak? Kalau saya mau udah dari dulu. Kalau misalnya mereka bawa uang 5 miliar, 10 miliar? Enggak. Rumah seisinya Pak. Enggak. Dikasih istri juga loh. Saya mati nggak mbak istri, nggak mbak uang, nggak apa-apa. Karena kan saya baca di tafsir, salah satu tafsir, ujian terbesar dari kita adalah harta, anak, dan kemewahan. Itulah ujian hidup. Saya baca di salah satu tafsir ya. Itu saya lupa ada suratnya apa, saya baca. Saya kalau mau dari dulu kakak sudah bilang, kamu buat apa ke Muslim? Kamu nggak pengen ngikutin papa? Saya nggak mau. Saya bilang aja, kamu aja ngikutin, saya bilang itu. Kok saya bilang itu. Terus suami kamu aja sih ngikutin apa mertuanya, kok saya bilang gitu aja. Kenapa nyuruh orang, saya bilang gitu. Udah. Gitu. Terus ada pertanyaan dari kakak misalnya, dari keluarga. Kamu masuk Muslim, masuk Islam, berarti kamu ini tidak ngikuti Yesus. Bagaimana itu? Sekarang saya jawab, Yesus ajak sholat. Udah, itu aja saya jawabnya itu. Udah. Kalau dulu saya nggak tahu, saya yang bisa jawab. Sekarang saya bisa tahu. Dari Ustadz ngajarin saya bilang, coba aja buka itu kitab Esra, itu aja. Coba aja baca. Yesus ajak sholat, itu aja. Saya bisa. Sekarang saya bersih kekeh, bersih teguh. Saya udah mau hijrah lah istilahnya itu. Udah menemukan jalan saya. Mungkin dengan dari Bang Andi, ya saya berterima kasih banyak. Ini Bang Andi udah kayak abang saya sendiri, udah kayak saudara saya sendiri. Meskipun pertemuannya singkat di Cina, tapi Allah menggariskan saya, kenyamanan saya kok apa ya? Banyak orang-orang Indonesia di sana, tapi saya ketemu sama Bang Andi, ditemukan karena setiap saya, meskipun saya dulu nggak bisa sholat ya, belum bisa sholat, tapi saya cuma berbicara, ya Allah, temukanlah hamba dengan orang-orang
dan hubunganlah hamba dengan orang-orang yang baik. Itu aja yang saya minta. Gitu. Karena saya percaya hukum timbal balik, tabur tuai. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Itu aja, Ustaz. Pak Adimas dulu kalau di gereja kalau berdoa gimana? Dulu waktu kecil tuh doanya Posisi tangannya gimana? Gini deh. Itu. Gini deh. Ya udah itu. Ada nggak ayatnya di sini? Kalau berdoa gitu? Saya nggak pernah baca kitab, Ustaz. Beberapa baca kitab. Gini. Iya. Berani nggak Pak Dimas ditantang? Kalau sampai ada satu saja ayat di Alkitab yang Yesus mengajarkan kalau doa itu begini. Kalau saya Pak Dimas ini kembali ke Kristen, berani nggak? Nggak mau. Nggak. Maksudnya kalau ditantang gitu, ada nggak ayat di sini? Ada satu saja ayat yang Yesus. Karena Yesus cuma hanya setahu saya dari bapak saya. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin umatnya berdoa dengan cara apapun. Cuma hati kamu berdoa sama Tuhan. Masalah ini pada nggak apa-apa. Ada Pak. Ada ya. Yesus mengajarkan doa, tata cara doa itu. Tapi saya nggak tahu. Ada banyak ayatnya. Oh gitu. Saya tunjukkan satu ya. Iya. Yesus kalau doa itu begini. Muslim nggak dia itu? Muslim. Muslim. Nggak ada Pak ayatnya kayak gini nih. Kalau sampai ada satu saja ayat di Alkitab, ya Yesus mengajarkan doa kayak gini nih. Saya masuk Kristen Pak. Hari ini juga nggak apa-apa, gitu kan? Yesus kalau doa itu gini Pak. Ada banyak ayatnya. Saya kasih satu mau? Boleh. Ya. Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41. Mereka pun mengangkat batu itu. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadakan ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Yesus itu berdoa Pak. Kalau berdoa itu begini. Dia bersyukur, mengucapkan syukur. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah, kan begitu. 41. Dia mengadakan tangan ke langit seperti itu. Bayangkan, ke langit kayak gini kan? Iya. Mana ada menegakkan langit ke gini? Nggak ada. Nggak ada kan? Yang saya tahu gini tuh, saya lihat gambar-gambarnya itu anak kecil-kecil. Gitu. Nggak ada dalilnya Pak. Iya. Matius, ada lagi dalilnya nih, Matius 14 ayat 19. Yesus kalau berdoa Matius 14 ayat 19. Lalu ia pun menyuruh lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan kepada orang banyak. Jadi Yesus itu kan ada mukjizat. 5 roti, 2 ikan. 2 ikan. Ya kan? Ya. Sisa 12 bakul. Ya. Dan itu mukjizat kan? Ya. Siapa yang memberi mukjizat itu? Allah. Allah. Buktinya apa tadi? Dia mengadakan semuanya. Mengadakan dia berdoa. Ya Allah, cukupkanlah rezeki ini. Minta tolong ya Allah. Ya. Berarti bukan dia kan? Bukan. Yang mengadakan semua makanan tadi itu kan? Enggak. Yang melipat gandakan makanan? Enggak. Bukan Yesus. Allah. Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Engkau turunkan keajaiban Engkau ya Allah. Untuk memberikan makanan kepada semua orang ini kan gitu kan? Bayangkan. Tata cara dia berdoa gini kan? Iya. Benar. Ya, bukan begini. Ya Allah, aku mengucap syukur ya Allah, dan Kau datangkan keajaiban ini. Enggak kan? Enggak. Tapi orang Nasrani identik seperti ini ya? Nasrani, Katolik, Kristen, semua. Ambil sebagai kayak jongkok gini ya, bertelut itu orang Katolik kalau berlutut ya, tangannya di atas meja itu. Di atas meja, ditaruh di atas meja gitu. Dan Yesus tidak pernah melakukan itu juga. Oh itu Katolik kita. Itu Katolik sambil pegang rosario. Pegang ini. Rosario. Jadi kayak rosario, tasbih. kayak tasbih. Tasbihnya itu. Dan jangan ada orang Muslim yang mau dikalungi rosario itu. Saya dulu punya, saya kasih ke papa saya. Dikasih sama, dulu kan saya kan jadi tour guide orang. Dikasih sama orang Swiss. Kayak rosario gitu. Ya emang rosario, warna putih gitu ya itu. Saya langsung kirim ke papa saya.
Waktu meninggalin papa saya dipakai. Jadi saya nggak megang, saya nggak itu, saya kirimkan. Karena bukan, kembali lagi, bukan agama saya seperti itu. Oke. Ya. Rosario. Sama dengan tasbih. Persis tasbih gitu. Persis tasbih. Depannya ada salibnya. Cuman kalau ada orang muslim di kalung rosario, hindari. Oh gitu ya. Kenapa Ustaz? Hindari kalau ada orang muslim di kalung rosario, hindari. Ya. Oh iya. Terutama orang-orang yang katanya ingin murtad dan sebagainya, hindari untuk dikalungi rosario. Oh gitu. Dampaknya banyak, soalnya kadang hubungannya sama klinik soalnya kan. Oh, orang Kristen percaya gitu? Saya baru tahu. Nggak tahu saya, benar Ustaz, saya nggak tahu. Oh gitu. Hubungannya sama klinik, soalnya banyak korbannya yang di laporan-laporan ke kita ini. Oh. Mu'alaf sudah bersyahadat, pulang dikalungi rosario kayak gitu, sehingga pikirannya sudah tidak jernih lagi, seperti anak ODGJ, Omat Kamit sendiri kayak gitu. Oh, diambil rohnya dan sukmanya seperti itu. Pokoknya hubungannya kayak gitu. Oh gitu. Waduh. Itu ya, diganggu jiwanya. Diganggu. Masya Allah. Ini lepas dari persoalan agama ya. Ya. Jadi kan memang bukan peruntukannya. Anak sudah muslim ya kan. Iya. Terus dikalungi rosario kan bukan peruntukan. Bukan jalannya. Bukan peruntukan. Ya. Ya. Kecuali kalau dia orang Katolik atau orang Kristen kan. Benar. Terserah-serah kan. Iya benar. Mau apa silakan. Benar. Gitu. Ada lagi sebelum Bapak kita saya mau tutup. bertanya satu hal, Ustaz. Silakan. Kenapa ya? Tadi pagi barusan saya tanya sama Bang Andi. Orang sholat ya, kita sering sholat ya. Tapi ujiannya kok banyak. Sama orang nggak pernah sholat, minta rezeki itu nggak usah minta rezeki. Rezeki itu datangnya kayak air terjun, wush, gitu. Ketika sholat, semakin ada aja ujiannya. Semakin sholat, semakin ada aja ujiannya seperti itu. Minta rezeki, kasih nggak ada rezeki. Kasih ini, ada aja ujiannya. Gitu. Saya mau tanya itu aja. Ketika nggak sholat itu, ada aja uang tuh kayak apa ya? Kayak ATM gitu loh. Kayak ATM gitu. Saya cuma menanyakan itu aja. Itu. Sebenarnya Ya. soal ujian, Iya. Ujian kehidupan itu setiap orang punya. Iya benar. Ya. Ya. Sama seperti orang mau lulus, naik tingkat, naik kelas. Benar. Ada ujiannya dulu toh. Iya benar. Aksamnya. Semakin anak itu ujiannya semakin berat, berarti dia akan naik ke Level kelas tinggi. tingkat level yang lebih tinggi. Iya. Iya, Iya benar. sepakat ya? Iya sepakat. Kalau anak itu nggak lulus, apalagi tahun 90-an ya, anak nggak lulus ujian, nggak naik kelas betulan. Kalau sekarang kan Kementerian Pendidikannya kan sudah sepakat, semua anak naik kan begitu kan. Iya kalau dulu zaman saya nggak gitu. Kalau zaman dulu ya, Iya. nggak lulus Etanas ya. Iya itu. Jadi Nggak lulus beneran. Iya, kan? nggak lulus beneran. Nggak lulus beneran zaman dulu. Iya, iya benar. Ya sama seperti Oh, gitu. ujian kehidupan. Oh, gitu. Kalau nggak Anda ini kena ujian ya, dapat ujian, selesaikan, kerjakan. Kalau Anda mengerjakannya lulus, Anda akan naik level. Oh gitu. Itu pasti itu pasti. Oke. Ya. Kemudian siapa yang dapat ujian itu? Sebenarnya semua dapat ujian. Orang miskin diuji, Orang miskin diuji, orang kaya diuji, orang non muslim diuji, orang muslim diuji, pasti itu sudah rumus itu. Tapi bedanya orang muslim ketika diuji itu dia kalau sabar dan ikhlas ya, dan dia berikhtiar, tetap berikhtiar loh ya. Iya. Dia akan lebih cepat lolos itu dari ujiannya. Sama seperti apakah orang mu'alaf itu ujiannya lebih banyak setelah nanti orang kan banyak ditakut-takuti begitu. Ada banyak suara begitu, branding ya. Kamu jangan mu'alaf, nanti kalau mu'alaf ujianmu banyak. Nggak sepakat saya. Karena ada teman saya setelah mu'alaf tambah kaya raya ada. Amin. Loh, iya ada kayak gitu. Amin. Jadi memang kasus per kasus itu tidak bisa disamakan. nggak bisa disamakan. Iya, amin. Ada orang setelah bersyahadat, pas kebetulan dia memang ujiannya lagi berat di situ. Pas dia eranya itu sebelum bersyahadat pun dia ujiannya sudah memasuki jenjang yang berat. Oh gitu. Ketika bersyahadat dia
tambah lagi keluarganya memusuhi, nah, tambah berat lagi kan begitu. Iya. Iya. Ini bukan persoalan kenapa kok orang Muslim ujiannya lebih berat. Tidak sepakat saya. Karena banyak teman saya juga setelah bersyahadat tambah kaya raya. Amin. Teman saya ada bahkan sampai perusahaannya tambah double lagi. Amin Ustaz. Itu aja, diaminin aja. Omsetnya tambah tidak karu-karuan. Jadi jangan terlalu difonis. Iya. Ini kok. Sebenarnya kalau kita bisa secara universal banyak juga orang yang itu, maaf bukan kan kebanyakan orang Chinese kan sukses ya Ustaz. Iya. Kamu ke Singkawang juga banyak orang di sana itu orang Chinese yang nggak punya ya. Saya kenal yang lalu orang murtad dari Islam ke Kristen. Ya Allah. Sekarang hidupnya terlunta-lunta. Ada. Saya kenal baik. Jadi Islam nih ya menikah dengan Kristen sehingga dia ikut Kristen. Hidupnya terlunta-lunta sekarang. Karena memang ujiannya lagi pas berat dia. Gitu. Jadi kasus per kasus ya. Mau siapa itu, mau mu'alaf, mau dia Islam, mau dia non-Islam, ya. Ujian ya memang takarannya dia di situ. Tapi untuk orang Islam saat dia mendapatkan ujian justru pahalanya di situ. Masya Allah. Orang non Muslim ketika dapat ujian dia tidak dapat pahala untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi orang Islam dapat ujian dia dapat pahala di situ. Ketika dia mengerjakan ujian itu dengan baik, pahalanya semakin besar. Contoh, orang Islam sakit. Coba, dapat pahala tidak? Pahala. Ngurangi dosa. Ngurangi dosa. Orang sakit itu Iya. Orang difitnah. Oh ya, orang Islam ini. Iya. Orang Islam difitnah. Dapat pahala nggak dia? Dapat. Pahalanya banyak. Jadi pahala orang yang memfitnah tadi itu nyalur ke dia. Oh gitu. Tumplek-plek. Diambil itu. Enaknya itu di Islam di situ. Orang non Islam dapat pahala enggak? Mau dia dapat fitnah, mau dia ngerjakan ujian lah apa, nggak dapat. Itu bedanya. Alhamdulillah. Makanya jangan percaya kepada branding, ya. Jangan kamu mu'alaf, nanti ujianmu banyak. Nggak sepakat saya. Karena kasus itu sudah bisa terbantahkan. Iya. Iya. Tapi kalau ujiannya dipertambah dengan adanya dimusuhi oleh keluarga, saya sepakat. Itu yang sering akhirnya mu'alaf ini merasa ujianku kok tambah berat ya. Ya karena dia memang dimusuhi keluarga. Karena memang kehilangan persaudaraan dari keluarga itu berat. Beratnya bukan main. Jangankan kehilangan keluarga, kehilangan kawan aja kita. Berat loh Pak. Benar. Sehingga masalah kehilangan keluarga tadi itu, maksudnya dimusuhi keluarga itu, menjadi tumplek-plek di pikiran ini Pak. Jadi dia merasa, aku mu'alaf kok tambah permasalahanku semakin banyak ya gitu. Itu baru saya sepakat. Ya. Terus untuk menyikapi itu seperti apa Ustaz? Jadi supaya tetap kita termotivasi bahwasanya kita mau tetap mau ambil mu'alaf. Jadi gini, semakin kelebihan orang Islam dengan orang non Muslim ya, itu adalah pada akidah tadi itu. Akidah kita punya kan? Akidah kita sudah menang, ya kan? Yang kedua doa. Orang Muslim itu apalagi mu'alaf itu kalau berdoa, insya Allah diijabah. Diijabahnya ini apa namanya? Iya, mudah diijabah. Makanya banyak orang Muslim itu minta kalau orang sudah mu'alaf, sudah syahadat, saya minta tolong didoakan ya, itu. Iya, benar itu ya? Iya, benar. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ya. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin, orang beriman. Begitu. Jadi bayangkan saya tuh, waduh kalau ini tak ceritakan panjang ini ya, panjang banget. Gak usah panjang-panjang, udah pendek aja. Saya itu kalau ada orang syahadat, ya, saya berdoa. Dulu tahun berapa ya? Saya berdoa waktu namanya Stefani Aquifera, ya, dia bersyahadat orang Surabaya. Setelah syahadat itu rambutnya ditarik-tarik, dijambak tuh sama tantenya itu kan. Oh, perempuan. Waktu bersyahadat dia menangis, saya berdoa, ya Allah,
Saya iseng waktu itu, ya, otomatis iseng lah. Jangan ini ada orang protes kok doa iseng. Ya, namanya orang nggak sadar kan, maksudnya setengah sadar antara ini dikabulkan nggak ya gitu kan. Ya, saya mikir kalau ada orang bersyahadat, biasanya aura energinya kan berbeda. Aura energinya energi malaikat. Ya. Ruangan ini kalau ada orang bersyahadat, setan-setan itu pasti lari, Pak. Lari. Nggak suka, setan tuh nggak suka ada orang masuk Islam. Dia cari teman, Ustadz ya? Iya, cari teman. Makanya saya kalau ada orang bersyahadat ya, energinya itu kok terasa, oh ini beda. Malaikat itu turun, Pak, ikut mendoakan, gitu. Sehingga saya merasa setiap ada orang syahadat, loh, energinya beda ya. Saya manfaatkanlah untuk berdoa. Iseng saya waktu itu, ya Allah, seandainya Engkau mengabulkan doa hamba hari ini, saya cuma minta satu, ya Allah. Semoga Engkau umrahkan aku bersama istri, ya Allah. Dapat 2 hari setelah peristiwa pensyahadatan itu, saya ditelepon oleh teman. Yang ke Mesir itu? Ustadz yang ke Mesir? Belum. Itu lagi, ada lagi itu. Jadi ceritanya waktu itu, setelah itu saya berdoa. Ini kalau diceritakan merinding. Tapi saya ceritakan ini ya, singkat ya. Saya waktu itu dapat umroh 1 keluarga. Ya Allah, awalnya saya dulu. Terus kemudian saya dapat lagi umroh lagi dari teman yang lain. Yang pertama telepon, saya nggak kenal orangnya, namanya. Sampai sekarang saya nggak tahu ini orang ini siapa ini yang bayar umroh. Terus yang kedua sahabat saya ada. Ini orang baik, mengumrohkan saya. Saya kasihkanlah untuk, jadi sahabat saya ini dia bilang, yang mengumrohkan Anda tadi itu minta tolong kontaknya dikasihkan ke saya, gitu, biar dia transfer ke saya, ke sahabat saya yang satunya. Orang yang nggak kenal tadi saya kasihkan nomornya, dia transfer ke situ, ke sahabat saya yang orang baik ini. Sahabat saya orang yang baik ini mengumrohkan saya dan istri saya dan anak saya, ditambah tadi uang dari umroh 1 orang tadi kan, jatahnya untuk istri saya. Terus ditambah lagi anak saya juga ikut. Sekeluarga. Bayangkan dari hanya doa ya, selisih 2 hari aja. Saya setelah berdoa. Kemudian saya berdoa lagi, ya Allah, sekiranya Engkau takdirkan, berikanlah hamba umroh tiap tahun sekeluarga. Akhirnya dapat lagi umroh sekeluarga. Terus berdoa kayak gitu. Dan insya Allah ini saya mau umroh lagi sekeluarga lagi. Dapat gratis lagi. Ini sudah dapat lagi. Dengan cara yang tidak masuk akal. Ya, ada sahabat lagi, orang lain lagi yang umrohkan lagi. Plus Turki nanti sekeluarga. Oh, ke Turki? Ya, Turki plus umroh. Oh. Saya, istri, anak. Alhamdulillah. Dengan cara tidak masuk akal. Tapi kan karena doa. Iya, benar. Ya Allah, sekiranya Engkau takdirkan, berilah kami sekeluarga umroh setiap tahun. Undangan yang istimewa dari Engkau, gitu kan? Iya. Seperti itu. Loh, kalau misalkan saya umroh tapi saya belum menjalani, maksudnya belum sempurna dalam sholat, nggak apa-apa, Ustaz? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Oh ya udah. Insya Allah. Umroh itu semudah-mudahnya ibadah. Oh ya udah. Justru sholat itu ibadahnya lebih detail. Oh gitu. Sholat itu nggak boleh bicara loh. Iya. Kalau umroh justru boleh ngobrol. Oh. Iya. Gitu. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak boleh ngobrol itu sholat. Sholat. Oh gitu. Kalau umroh tawaf, minggir sama temannya. Hei, stop. Karena di situ situasi crowded ya. Iya. Itu kan sambil baca doa, itu kan doanya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Madura, boleh bahasa Jawa. Waktu tawaf itu. Oh, tawaf itu. Ya. Terus habis itu itu kok hilang mana gitu kan, boleh. Oh, boleh. Sebagai ketua rombongan. Terus yang belakang juga ini cepat jalan cepat gitu kan. Boleh. Oh ya udah. Habis tawaf ya kan. Iya. Kemudian ada sa'i. Ya. Ada sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil. Waktu lari kecil itu sambil berdoa, sambil ngobrol dengan temannya. Boleh. Apa-apa. Gimana kabarnya? Anakmu gimana? Sekarang kuliah di mana? Boleh. Oh gitu. Masya Allah. Jadi umrah itu lebih mudah. Tamasya, jadi kayak tamasya.
tamasya ibadah. Jadi religi, religi, tapi nilai pahalanya besar. Oke. Ya. Nilai pahalanya besar sekali. Insyaallah. Apalagi berhaji. Berhaji itu nilai pahalanya seperti orang mu'alaf. Oh. Haji. Ya, hadisnya sahih itu. Orang yang pulang dari haji mabrur, maka diampuni semua dosanya seperti anak yang baru lahir. Jadi kalau orang Islam kepingin jadi mu'alaf, haji dulu. Iya. 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 Ya, Ustaz. Haji dulu. Ya. Saya umroh dulu aja, Ustaz. Haji lama, Ya, panjang haji, ya. ya. Anu masa waktunya, Waktunya. masa tunggunya lama. Iya. Iya. Saya umroh dulu aja, insya Allah itu. Ya. Ya. Saya doakan semua yang menonton ya, semua yang hadir juga bisa tiap tahun tuh umrah. Amin ya Rabb. Amin. Habis amin. umrah ya kan? Iya. Umrah. Iya. Bahasa orang Jawa itu. Ya, umrah. Artinya umrah itu umroh terusan gitu. Iya, umrah. Terus. Iya. Gitu. Ya. Amin. Amin. Baik. Ada lagi? Sudah, Ustadz? Mau syahadat? Boleh? Baik. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah. Terima kasih Ustaz. Ya. Minta doanya. Sekarang Saya mau jadi Islam yang benar Muslim. Saya mau jadi Islam yang benar-benar lurus, yang benar-benar tahu, yang benar bagaimana bukan murtad lagi. Mau hijrah saya istilahnya. Mau bikin saya bisa umroh itu. ya baik. Amin. Bapak agamanya apa sekarang? Islam. Bukan Kristen ya? Bukan. Alhamdulillah. Sudah sunat belum? SD kelas 6. SD kelas 6. Ya. Kalau orang Jawa disunat itu. Orang Yesus disunat loh. Saya tidak tahu. Oh, Yesus disunat di situ. Oh, saya tidak tahu. Di Bible Yesus disunat. tahu ya. Orang Kristen yang nggak mau sunat. Tidak tahu. Iya. Paulus mengharamkan sunat di sini. Oh, di Masya Bible. Allah. Ya. Oh. Kitab Galatia pasal 5 ayat 2. Oh ya. Paulus mengharamkan sunat. Oh, itu. Terus kemudian Yesus sunat itu kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus sunat. Oh. Di sini ada perintah wajib bersunat. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Yang enggak disunat, yang enggak mau sunat maka wajib dihukum mati. Astaga. Iya, Bible ini. Oke. Paulus yang ngisru ya? Iya betul. Paulus yang ngisru. Malah dia mengharamkan sunat. Orang Kristen tidak boleh sunat katanya. Kalau ada orang Kristen yang sunat, maka Kristus tidak berguna, loh katanya. Diharamkan. Iya. Ibaratnya kalau ada orang Islam sunat ya, kalau misalnya ada ajaran itu, ada orang sunat maka Allah tidak akan menggubris dia, istilahnya gitu loh. Kata Paulus. Ya. Sudah, berarti Bapak sudah sunat ya? Sudah. Yakin ya? Yakin. Kemudian Bapak cinta pada Yesus? Enggak, cinta pada Allah. Cinta pada Yesus, Pak. Kita ini orang Islam cinta pada Yesus, Pak. Oh ya, cinta pada Yesus. Ya. Kalau ada yang menyampaikan, oh Bapak masuk Islam, berarti Bapak tidak cinta kepada Yesus. Itu salah. Oh gitu. Ya, justru orang Kristen tidak cinta pada Yesus. Oh gitu. Ya. Ya. Orang Kristen itu justru mendukung upaya pembunuhan, penyaliban, penyiksaan kepada Yesus Kristus. Ya kan? Oh gitu. Kami orang Islam tidak. Kami orang Islam yakin Yesus itu tidak digitukan. Ya kan? Iya. Yesus diselamatkan, mulia dia. Iya. Tapi ke orang-orang Kristen, Yesus tangannya dipaku, berdarah-darah, ya, Iya, tidak darah menggunakan, iya, tidak menggunakan pakaian, ya kan? Iya, benar. Kalau ada versi kadang hanya pakai cawat, ada yang versi yang tidak berbusan apa, Tidak pakai apapun, telanjang bulat. iya kan, dihinakan kan? Iya, benar. Tapi kami orang Islam, itu Memuliakan, bukan Yesus, itu bukan Yesus kan, gitu kan? Iya. Jadi kami orang Islam ini cinta kepada Yesus di atas, ya. Semua orang Kristen itu, orang Kristen malah nggak cinta Yesus. Iya.
Sudah baik, terima kasih banyak. Saya terima kasih Pak Kita Ustadz. Terima tutup kasih. dengan doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina Amin. warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan berkat dan hidayah kepada saudara kami Pak Adimas ya Allah, sehingga pada hari ini beliau telah kembali pulang ke Islam, kembali kepada ajaran kebenaran, dan semoga Engkau memberikan kepada beliau masa depan yang baik ya Allah. Amin. Masa depan yang cerah, masa depan yang senantiasa Engkau berikan berkah kepadanya, Engkau berikan rezeki yang lancar kepadanya, Engkau berikan senantiasa pertolongan dan kemuliaan kepadanya, kemuliaan dari Engkau ya Allah. Ya Allah, bangunkan untuk kami semua rumah di surga ya Allah. Dan kumpulkan kami semua di surga Engkau. Engkau kumpulkan kami bersama orang-orang soleh, bersama para nabi dan rasul. Ya Allah ya Rabb, sekiranya ada satu golongan yang golongan tersebut bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab apapun, maka masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut ya Allah, yang kami bisa masuk surga tanpa jalur hisab apapun. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami semuanya ini sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Dan semoga Engkau berikan kepada kami undangan yang istimewa untuk bisa berhaji ke tanah Masjidil Haram dengan undangan yang istimewa dari Engkau ya Allah. Ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih telah beratensi untuk kegiatan pada hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين